Emisi kendaraan bermotor. Emisi kendaraan bermotor seperti mobil, motor, bus, dan truk menjadi salah satu sumber utama pencemaran udara di kota-kota besar. Mesin kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin atau solar menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, dan partikel halus. Yang kedua, asap industri dan pabrik. Pabrik dan industri terutama yang bergerak di bidang kimia, logam, semen, dan tekstil seringkali melepaskan berbagai zat pencemar udara melalui cerung asap mereka. Polutan yang umum dihasilkan antara lain sulfur dioksida, amonia, partikel debu, serta logam berat. Yang ketiga, pembakaran sampah dan pembakaran hutan. Pembakaran terbuka terutama sampah rumah tangga dan limbah plastik menghasilkan berbagai zat berbahaya seperti dioksin, furan, dan karbon hitam. Sementara itu, kebakaran hutan baik alami maupun disengaja menghasilkan asap tebal yang mengandung partikel PM10 dan PM2, karbon monoksida, serta gas rumah kaca. Yang keempat, penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat dalam pembangkitan listrik, transportasi, dan kegiatan rumah tangga merupakan penyebab utama emisi karbon dioksida dan polutan lainnya. Selain mempercepat perubahan iklim, pembakaran bahan bakar fosil juga menurunkan kualitas udara secara langsung. Yang terakhir, faktor alam. Sebagian besar pencemaran udara disebabkan oleh aktivitas manusia. Faktor alam juga dapat menjadi penyebab signifikan, terutama dalam skala besar atau mendekat. Contohnya, pencemaran udara yang berasal dari antara lain letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi melepaskan berbagai gas berbahaya seperti sulfur dioksida, karbon dioksida, dan partikula debu vulkanik ke atmosfer. Yang berikut dampak pencemaran udara. Yang pertama, gangguan pernapasan. Salah satu dampak paling langsung dari pencemaran udara adalah gangguan pada sistem pernapasan manusia. Zat-zat pencemar seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, serta partikel halus dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan iritasi maupun peradangan. Yang kedua, kematian dini akibat penyakit yang dipicu oleh udara kotor. Polusi udara juga menjadi salah satu penyebab kematian dini yang sangat serius di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat bahwa jutaan orang meninggal lebih cepat setiap tahunnya akibat penyakit yang dipicu oleh udara tercemar. Yang ketiga, kerusakan lapisan ozon dan dampaknya. Lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari paparan langsung sinar ultraviolet berbahaya. Namun gas-gas seperti klorofluorokarbon, halon, dan metil bromida yang dilepaskan ke udara akibat aktivitas manusia dapat merusak molekul ozon. Akibat dari kerusakan ini adalah meningkatnya intensitas sinar yang mencapai permukaan bumi. Yang keempat, perubahan iklim global. Pencemaran udara juga berkontribusi besar terhadap perubahan iklim global. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas industri menyebabkan efek rumah kaca yang berlebihan. Dampaknya adalah terjadinya pemanasan global yaitu peningkatan suhu rata-rata bumi. Yang kelima, menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran udara menyebabkan penurunan kualitas lingkungan secara menyeluruh. Lingkungan yang tercemar akan kehilangan keseimbangan ekosistemnya. Yang berikut cara mengatasi pencemaran udara. Penggunaan transportasi umum atau kendaraan ramah lingkungan. Transportasi merupakan penyumbang utama polusi udara, terutama dari emisi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi. Penghijauan di daerah
Yang ketiga, penggunaan energi terbarukan. Penggunaan energi bersih seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa dapat menggantikan energi dari bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi tinggi. Yang keempat, penetapan hukum lingkungan bagi pelanggaran emisi. Penegakan hukum yang tegak dan ekosistem sangat penting untuk mengendalikan pencemaran udara. Pemerintah harus menerapkan sanksi hukum terhadap individu atau perusahaan yang membuang emisi berlebihan ambang batas. Hal ini termasuk pengawasan ketat terhadap industri, larangan pembakaran sampah terbuka, serta memperluas standar emisi kendaraan dan pabrik. Sekian dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan, waktu dan kesempatan saya persilakan. Jika tidak ada